Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ikhwani wa akhwati, ketahuilah bahwa para ulama mereka memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Mereka para ulama adalah pewaris para nabi. Para ulama mereka adalah orang-orang yang menerangi jalan di tengah-tengah umat setelah para nabi dan rasul. Para ulama mereka adalah orang-orang yang paling khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mereka orang-orang yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman, diangkat derajatnya oleh Allah. Dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah akan diangkat derajatnya melebihi orang-orang yang beriman. Dan ini kedudukan yang dimiliki oleh para ulama, yang tidak dimiliki oleh ahlu dunia, tidak dimiliki oleh orang-orang yang memiliki jabatan dunia, tidak dimiliki kedudukan ini oleh orang-orang yang menyibukkan diri dengan keduniaan, dengan kekayaan, dengan harta, dinar dan dirham. Tapi kedudukan yang mulia, yang tinggi ini dimiliki oleh para ulama. Naam, mereka pewaris para nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa innama warrathul ilma." Sesungguhnya para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dinar, dirham, dunia, tidak. Tapi para nabi mewariskan ilmu. Dan merekalah ahli waris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang menyampaikan ilmu kepada umat, mereka menyampaikan Al-Quran, mereka menyampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang membimbing dan mengajarkan umat untuk mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para ulama adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah, orang-orang yang paling khusyuk, paling khasyah kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya orang-orang yang paling khusyuk, yang paling khasyah, takut kepada Allah adalah para ulama. Karena ketakutan mereka kepada Allah dibangun di atas ilmu. Mereka memiliki ilmu al-halal wal haram. Mereka adalah para ulama-ulama. Oleh karena itu, Nabi SAW bahkan ketika membandingkan antara para ulama dengan hamba-hamba yang biasa, Nabi menyebutkan bahwa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa keutamaan ulama dibanding dengan manusia biasa adalah bagikan bulan di malam purnama, keutamaannya seperti bulan di malam utama dibanding dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Cahaya para ulama, cahaya ilmu, cahaya mereka, cahaya Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ketika para ulama ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka reduplah cahaya ini, reduplah cahaya ini. Dan ketika para ulama diwafatkan oleh Allah, maka diangkatlah ilmu-ilmu dari dunia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ulama, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu itu langsung dari hati-hati para ulama, langsung dari dada-dada para ulama, tidak. Tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan, mematikan para ulama. Sehingga ketika para ulama sudah wafat, para ulama dicabut oleh Allah nyawanya, meninggal,
tidak tersisa kecuali orang-orang juhal, orang-orang jahil. Yang akhirnya orang-orang jahil itu diangkat sebagai orang alim padahal jahil. Kemudian mereka dimintai fatwa, mereka dijadikan rujukan dalam agama. Apa hasilnya? Fadhallu wa adhallu. Hasilnya karena mereka bukan alim, mereka bukan ulama, mereka berfatwa dengan fatwa yang sesat lagi menyesatkan umat ini. Lihat, ketika para ulama satu persatu dicabut nyawanya oleh Allah, bermunculan mereka para juhala, orang-orang jahil yang tidak dikenal mereka memiliki ilmu, tidak dikenal bahwa mereka orang yang menguasai dalam ilmu syar'i, yang akhirnya mereka berfatwa dengan kejahilannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kematian para ulama ini sunnatullah, dan kita semua akan mati. Bahkan Nabi kita, para Rasul, mereka semua telah wafat, diwafatkan oleh Allah. Begitu juga para pewarisnya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, mereka diwafatkan oleh Allah satu persatu. Sehingga para ulama mengatakan, mautul alim musibah la tujbar wa thulmatun la tusad. Kematian seorang alim adalah musibah di tengah-tengah umat yang tidak ada gantinya. Tidak ada gantinya. Kematian seorang alim di tengah-tengah umat ini, thulmah, adalah kebocoran yang tidak bisa ditambal. Tidak bisa mereka diganti dengan dunia. Tidak bisa mereka diganti dengan bocornya mereka dengan jabatan dan yang lainnya. Tidak bisa. Maka ketika kita mendengar kematian para ulama kita mendengar musibah dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, dicabutnya nyawa para ulama kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita kemudian terus termenung dan bersedih? Kemudian kita mengingat jasa mereka saja? Tidak. Tapi kita bangkit, kita bersemangat bahwa ketika para ulama sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, jasad mereka meninggalkan kita, tidak ada lagi di hadapan dan di sekitar kita. Tapi ingat, ilmu dan kitab-kitab mereka ada di sekitar kita. Bangkit, kita belajar. Bangkit, kita untuk mempelajari kitab-kitab yang mereka tinggalkan. Warisan-warisan mereka. Naam, mereka tidak mewariskan kepada umat ini dunia. Mereka mewariskan ilmu. Mereka mewariskan kitab sebagaimana yang pernah diwariskan para nabi dan rasul sebelumnya kepada orang-orang setelahnya. Kita bangkit, kita belajar, kita mengambil faedah dari apa yang telah mereka tuangkan di dalam kitab-kitab mereka. Kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Kita menyampaikan ilmu mereka kepada umat ini agar pahala mereka terus mengalir. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Dan 3 di antaranya adalah yang akan terus mengalir pahalanya, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu-ilmu mereka tuangkan di dalam karya-karya ilmiah kitab-kitab mereka. Tugas kita mempelajari, tugas kita menyampaikan kepada umat. Menggantikan mereka untuk menyampaikan ilmu ini kepada umat. Meskipun tidak akan bisa menggantikan posisi dan kedudukan mereka di tengah-tengah umat. Tapi kita bangkit. Kemudian kita tinggalkan. Kita tinggalkan orang-orang yang merendahkan para ulama. Ingat bahwa luhumul ulama masmumah. Daging para ulama ini beracun. Beracun. Orang yang merendahkan para ulama, mereka akan direndahkan oleh Allah. Karena para ulama, mereka adalah wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tahuilah bahwa wali-wali Allah adalah mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang-orang yang berilmu lagi beramal. Orang-orang yang berilmu lagi mereka berdakwah, mengamalkan ilmunya. Ilmu, kemudian amal. Iman dan takwa. Maka kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati para ulama kita. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka dan Allah mengangkat derajat mereka di surga, dan Allah kumpulkan kita bersama para ulama kita, bersama Nabi SAW di surga Al-Firdaus, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar, untuk terus beramal, untuk terus berdakwah dan istiqamah di dalam menyampaikan
ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh para ulama kita. Hadza wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.